Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang penting bagi kita semua tanpa terkecuali, terkait mengenai cara menghindarkan diri kita dan selamat dari fitnah-fitnah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya fitnah sangatlah banyak berada di sekitar kita yang terus bertambah-tambah, terutama dengan adanya medsos, ya, maka fitnah semakin terlihat, ya. Yang kita tahu fitnah kembali kepada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang dahulunya fitnah-fitnah tersebut tersembunyi atau nampak malu-malu, tapi sekarang terungkap, tersebar dengan begitu mudahnya. Setiap orang boleh dan bisa mengakses fitnah tersebut yang dia kehendaki. Apalagi jika HP-nya masih ada kuota, ya. Kalau kuotanya habis, pintu fitnah tertutup. Oleh karenanya, kalau dahulu orang ingin selamat dari fitnah, maka dia berdiam dalam rumahnya, dia akan selamat. Kalau sekarang selama kuota masih ada, maka pintu fitnah terbuka selebar-lebarnya. Ini menjadikan kita semakin waspada. Dan kita tahu fitnah di zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah semakin parah, semakin parah. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ummatakum ja'alallahu afiyataha fi awwaliha. Sungguhnya umat kalian ini, itu umat Islam, Allah berikan keselamatan di akhirnya. Kemudian wa inna akhiraha yusibuha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan bagian akhir dari umat ini akan ditimpa dengan bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin fitnah semakin banyak variannya, semakin banyak inovasi dalam penyebaran fitnah, baik syahwat maupun syubhat yang tidak pernah terlihat pada umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, maka berkah semakin berkurang, ilmu semakin berkurang, ketakwaan semakin berkurang. Mungkin ilmu tersebar, tapi ternyata takwa hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, dan amalan juga semakin jauh. Ini kenyataan yang kita lihat, ya. Oleh karenanya, ini semakin buat kita harus benar-benar serius mempelajari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Perkara berikutnya, ditinjau dari banyak orang yang berguguran, yang ada terlihat di sekitar kita atau kita sendiri yang gugur ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut. Betul banyak orang yang dahulunya pikirannya orientasi selalu akhirat, mungkin pikirannya zuhud, sekarang enggak. Sekarang dengan tenggelam dalam fitnah, akhirnya pikirannya duniawi dan duniawi. Betapa banyak ibu-ibu yang dahulunya pikirannya gimana mendidik anak supaya bisa agamis, ya, bagaimana bisa berpikiran tentang akhirat, sekarang mulai duniawi, ya. Maunya ke mall, maunya branded, ya. Membangkang suami, disuruh ke utara marah ke selatan, suruh ke masjid marah ke mall. Ini terjadi karena salah pergaulan. Betapa banyak orang yang kita kenal dia dulu tulus dalam berdakwah, kemudian sekarang sibuk dengan popularitas, sibuk bikin konten, tiap hari pamer amal soleh, tiap hari bikin konten, dan itu terjadi. Betapa banyak orang yang kita sangka dia jauh dari fitnah wanita, ternyata kedapatan chattingan sama akhwat, terkadang sama istri orang.
Dan itu terjadi. Dan kita pun menyadari kita pun sangat lemah. Terkadang kalau kita evaluasi diri, kita muhasabah, kita dapat dulu saya begini kok saya sekarang begini. Maka dengan bergugurannya banyak orang yang dulunya istiqamah, berjatuhan satu demi satu, menunjukkan fitnah ini bukan fitnah sembarangan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari mana sebagian perkataan salaf, bagaimana kau tahu kau terfitnah? Di antara cirinya bukan umum tapi di antara cirinya kau dapati dulu perkara kau ingkari sekarang kau lakukan. Dulu kau mengharamkan sekarang kau menghalalkan. Berarti ada sesuatu yang telah menimpa hatimu sehingga kau mulai memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsumu, yang dulu kau mengharamkan sekarang kau menghalalkan. Dan itu juga terjadi. Ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari fitnah adalah segalanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitnah. Tapi fitnah secara bahasa ya, dikatakan oleh orang Arab fatantu dzahaba wal fiddah 'alan nar. Kami membakar atau aku membakar emas dan perak di atas api. Maksud dari fitnah itu membakar untuk membersihkan emas dan perak dari kotorannya atau untuk menguji keaslian emas dan perak tersebut atau kepalsuannya. Caranya dibakar di atas api sehingga kelihatan mana aslinya, mana buruknya. Oleh karenanya fitnah ada yang mengatakan asal bahasa maknanya artinya membakar. Artinya membakar. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, fitnah artinya membakar seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka yaitu orang kafir pada hari kiamat kelak, 'alan nari, mereka di atas api, yuftanun, dibakar. Dibakar, yaitu disiksa pada neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah ashabul ukhdud, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin kaum mukminat, maksudnya memfitnah, membakari mereka. Ketika mereka bertahan dengan tauhid dan tidak mau berbuat syirik, maka mereka pun dibakar hidup-hidup. Allah menggunakan kata fitnah. Ini asalnya membakar. Kemudian fitnah dibawakan dalam itlaq yang lain, makna yang lain, dan itu ada hubungannya dengan membakar, itu ikhtibar, itu ujian. Karena menguji emas dan perak di atas api untuk diketahui mana asli mana palsu. Dan ini juga dalam Al-Quran disebutkan, seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian ya dengan kebaikan maupun keburukan, fitnah sebagai ujian. Jadi fitnah itu artinya apa? Ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mengetahui hasil ujian kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang akan dibiarkan mengucapkan kami beriman wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Yuftanun maksudnya diuji. Oleh karenanya fitnah artinya ujian. Untuk apa? Wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu, agar Allah benar-benar mengetahui mana yang ketika diuji imannya jujur, benar, dan mana yang imannya palsu. Jadi fitnah artinya juga ujian. Kemudian di antara makna fitnah adalah yaitu hasil dari ujian tersebut. Sebagian orang terfitnah maksudnya terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya Allah menamakan syirik juga dengan fitnah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yaitu kekufuran, kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah tuduhan ya. Banyak orang salah terjemahkan ayat ini. Katanya wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Padahal bukan fitnah, tapi apa? Fitnah. Dan fitnah maksudnya di sini adalah syirik, bukan tuduh sembarangan. Ya, syirik lebih berat daripada pembunuhan. Kita tahu dosa kekufuran lebih berat daripada dosa pembunuhan. Seperti juga Allah berfirman,
wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan tertimpa dengan fitnah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kufur. Kalau orang terbiasa menyelisihi sabda-sabda Nabi, maka mungkin dia terjerumus dalam bid'ah, mungkin dia terjerumus dalam syirik, mungkin terjerumus dalam kekufuran atau kemaksiatan secara umum, ya. Oleh karenanya ini seputar makna-makna fitnah, ya. Di antara makna fitnah adalah ketercampuran antara hak dan batil, sehingga tidak jelas mana hak mana batil, ya. Dan ini banyak juga datang dalam hadis-hadis, ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Wataji'u fitanun," akan datang fitnah-fitnah, ya. Bingung mana benar mana yang batil, sehingga orang terjerumus. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Bersegera kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yang sangat gelap, sehingga seorang tidak bisa melihat mana benar mana salah. Tapi ini makna-makna fitnah, dan kita bisa paham. Kita sebut kalau ada keburukan kita bilang ini fitnah, ini godaan, itu adalah fitnah. Makna ini makna yang benar. Baik. Adapun fitnah, model-model fitnah, maka para ulama membagi dua. Pertama, mereka sebut dengan fitnah-fitnah khusus yang terkait dengan seseorang secara pribadi, dan ada fitnah-fitnah yang umum, yaitu menimpa siapa saja. Yang menimpa siapa saja. Di antaranya seperti hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Umar," ketika kami sedang duduk di sisi Umar, maka Umar bin Khattab berkata, "Ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Qala, maka Hudzaifah berkata, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah seseorang terkait dengan anak istrinya, terkait hartanya, terkait anaknya, terkait tetangganya. Tukaffiruha as-salatu was-sadaqatu wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka fitnah-fitnah ini bisa digugurkan dengan salat, sedekah, amr bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini kata para ulama maksudnya fitnah khusus. Fitnah khusus maksudnya bagaimana? Yaitu seorang difitnah, diuji oleh Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan tetangganya. Apakah dia bisa menunaikan hak mereka dengan baik? Apakah dia bisa membimbing, mengelola itu semua dengan baik? Betapa banyak orang akhirnya terjerumus dalam dosa gara-gara terfitnah dengan istrinya. Seperti apa contohnya? Dia terlalu sayang sama istrinya, akhirnya istrinya minta ini, minta anu, dia penuhi. Dia terlalu salung sama istrinya, akhirnya istrinya mengajari dia untuk durhaka sama orang tua, untuk pelit kepada kedua orang tua, dia turutin karena terlalu sayang sama istrinya. Sebaliknya, dia tidak membimbing istrinya, ya, mungkin dia tidak sayang sama istrinya, maka dia pun berdosa terkait dengan hak istrinya, mungkin dia rendahkan istrinya, mungkin dia tidak menunaikan hak istrinya. Jadi seorang terfitnah dengan istri, terfitnah dengan istri. Entah terlalu cinta, entah tidak cinta, entah tidak menunaikan haknya, entah terlalu berlebihan, intinya dia berdosa gara-gara istrinya. Ya. Demikian juga seorang bisa berdosa gara-gara anaknya, terlalu cinta sama anaknya, ya, akhirnya berlebihan sama anaknya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu mabkhalatun majbanatun." Ya. Anak itu bisa mendatangkan pelit dan bisa bikin jadi penakut. Seorang mungkin ingin berjihad, gara-gara ingat anaknya dia tidak jadi berjuang di jalan Allah. Seorang ingin bersedekah tapi ingat anaknya, anak saya belum saya bangunkan rumah, belum saya ini, akhirnya tidak jadi bersedekah. Anaknya bikin dia pelit. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara anaknya pingin beli ini, beli anu, akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia ini supaya memenuhi keinginan anaknya. Makanya ketika Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia disuruh Allah untuk membunuh anak yang ditemui oleh Nabi Khadir dan Nabi
Musa alaihi salam, Nabi Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini kedua orang tuanya mukmin, tapi aku khawatir anak ini karena terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada sifat tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan, atau terjerumus dalam kekufuran gara-gara anaknya. Jadi anak punya juga pengaruh terhadap kedua orang tua, sehingga orang tua bisa terfitnah, terjerumus dalam dosa gara-gara anaknya. Kemudian malihi, hartanya, apalagi harta, ya, bisa terjerumus membawa orang dalam berbagai macam dosa. Kemudian tetangga, ternyata tetangga adalah fitnah. Apakah seorang perhatian sama tetangganya, menunaikan hak tetangganya, apakah dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangga dalam kondisi lapar? Orang seperti ini tidak beriman, berarti dia tidak bisa menunaikan hak tetangganya, cuek dengan tetangganya, maka dia berdosa. Nah, dosa-dosa ini kata Nabi SAW, tukaffiruha as-sadaqah, as-salat, wal amr bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar. Bisa gugur dosa-dosanya dengan ibadah salat, amr bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar, dan sedekah. Ini contoh disebut dengan fitnah khusus. Itu terkait dengan pribadi masing-masing. Dan ini juga fitnah luar biasa. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara istrinya. Ada orang saking sayang sama istrinya, dia malah putuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia bikin perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi bendaharanya adik istrinya, yang jadi apa lagi? Menjadi ini bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian pengeluaran ponakan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan jadi milik siapa? Istri, sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya, ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Tapi fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pengin beli tas branded, harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta? Tas kecil. Emang bisa simpan mobil? Terfitnah. Uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya, nggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisap oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya. Sebaliknya ada orang Masya Allah menjadi soleh, dermawan gara-gara istrinya. Itu juga banyak. Maksudnya ini fitnah bukan fitnah sederhana, meskipun disebut dengan fitnah khasah, fitnah terkait dengan pribadi, tapi juga luar biasa, terkait istri, terkait anak, terkait tetangga, terkait harta. Dan ada fitnah yang umum, ya, fitnah yang umum, seperti dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakaral fitnah. Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang fitnah. Jadi di antara kasih sayang Nabi kepada kita, kepada para sahabat, Rasul sebutkan tentang fitnah-fitnah dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang umum. Kata Rasulullah SAW, idza ra'aitumun nasa qad marajat uhuduhum. Kalau kalian melihat orang-orang sudah tidak amanah, janji diselisihi, janji asal janji, marajat uhuduhum, tersebar, tidak ada yang amanah. Cari orang amanah susah, cari orang jujur apa? Susah. Kemudian Rasulullah tekankan, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka menjadi ringan, itu tidak diperhatikan. Wa kanu hakadha wa syabbaka baina ashab, dan mereka seperti ini, bercampur mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang alul haq, mana yang alul batil, yaitu carut marut. Akan terjadi seperti itu. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, faqumtu ilaihi faqultu, aku menuju Nabi, aku berkata, kaifa af'alu inda dzalik, apa yang harus saya lakukan kalau sudah seperti ini? Namanya apa? Fitnah umum, fitnah umum. Dan kita menghadapi dua fitnah, fitnah terkait pribadi kita
privasi kita. Dalam rumah ada fitnah. Seorang terkadang terfitnah dengan istrinya, seorang terkadang terfitnah dengan suaminya. Ya. Seorang wanita saking cintanya sama suaminya, akhirnya bermaksiat. Suaminya suruh begini, fitnah. Suami, istri, mertua terkadang fitnah. Itu juga luar biasa. Dan ada fitnah-fitnah apa? Umum yang juga tidak kalah beratnya. Maka ini contoh-contoh fitnah. Kita sebutkan itu tadi dari pembagian fitnah secara umum dan khusus. Maka fitnah ada umum, ada apa? Khusus. Adapun model-model fitnah, macam-macam fitnahnya banyak. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti fitnah harta. Fitnah apa? Harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal." Atau kama qala Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Adalah harta. Tapi fitnah banyak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus harta? Sebenarnya mengatakan karena fitnah harta ini bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Bisa mengantar pada fitnah-fitnah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat, atau an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan dibawakan dunia atas kalian, sehingga akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut, sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibawakan dunia bagi mereka juga berlomba-lomba terhadap dunia. Fatuhlikukum, akhirnya fitnah kekayaan tersebut, dunia tersebut membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Dan itu benar, ketika seorang sudah terfitnah dengan harta, dia bisa melakukan banyak kemaksiatan, dia bisa melakukan riswah, sogok menyogok, dia korupsi, dia berbohong, semua karena mengejar apa? Mengejar harta. Mengejar harta. Apalagi kemudian muncul perkataan sebagian orang, jangankan hal yang halal, yang haram aja zaman sekarang susah. Kita mau cari harta haram aja apa susah, apalagi yang halal. Ini perkataan buruk yang buat orang menggampangkan untuk mencari harta yang haram. Ya. Haram aja susah, ya udah seakan-akan. Atau berdalil dengan kebanyakan manusia yang semua orang juga riba, semua orang juga ini, semua orang juga bohong. Ngapain kita jujur-jujur? Kita kalau jujur bodoh, kita dimakan sama orang. Harus pintar dong, pintar bohong seperti mereka, ya sudah. Gara-gara harta semua orang ikut bohong. Ya. Semua orang ikut bohong. Sampai luar biasa kalau kita lihat transaksi. Sampai orang misalnya transaksi jualan, ya, kalau jual apa? Mangga manis, mangga manis, mangga manis. Beli sekilo ternyata asam. Loh, kok asam? Kamu jangan bohongin saya, kamu sabar. Baru dibohongin sekilo, saya dibohongin segerobak. Sabar. Kamu kalau dibohongin jangan bohongin orang, ya. Seperti orang-orang pekerja travel, buka travel, bintang 5 harga sekian, bintang, ternyata di bulan Ramadan, di bulan Desember, high season, harga hotel naik, ternyata mereka belum beli hotel. Akhirnya orang-orang pada berangkat dikasih hotel bukan bintang 5, bintang 7,5. Yang harusnya sekamar berdua jadi bertujuh, subhanallah. Ini terjadi luar biasa. Nanti kalau ditanya kenapa? Kita dibohongin oleh broker. Tapi kok dibohongin broker, kok kemudian membohongin tamu-tamu Allah? Fitnah. Dia tidak mau rugi, maunya yang rugi jamaah. Ini bohong atau bukan? Bohong. Kenapa ini bisa terjadi? Nekat bohong, nekat menzalimi. Dia pikir tidak ada hisab hari kiamat. Orang kalau jual jasa sama seperti jual barang. Kalau barang tidak sesuai ada hisabnya, zalim. Kalau jasa tidak sesuai juga sama. Sama buka sekolah, target pasti hafal 30 juz. Padahal sudah 2 tahun 1 juz doang. Ini jual jasa kebohongan. Ini kan semua karena harta. Jadi harta ini dikatakan kenapa disebut oleh Nabi wa inna fitnata ummati al-mal.
dan fitnah umat kalau harta, padahal masih banyak fitnah yang lain, karena harta, kecintaan terhadap harta menjatuhkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan yang harus kita waspadai. Makanya gini, maksud saya gini, ikhwan, hidup ini kalau kita cari harta, kita harus latih diri kita untuk biasa yang halal. Ada syubhat? Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak siap dihisab, udah kamu aja, saya enggak. Nanti Allah bukakan pintu harta yang lain. Tapi kalau kita gampangkan syubhat, masih ada syubhat, enggak apa-apa, syubhat kan belum haram kan? Syubhat kan. Padahal bisa jadi haram. Ketika kita menggampangkan, akhirnya semua dianggap gampang. Tapi kalau kita sejak awal sudah hati-hati, ini syubhat enggak. Dan subhanallah ini terkait bahkan masalah ibadah. Haji kemarin, haji. Orang pakai visa inilah, visa ini. Saya ditawarin, saya bilang saya tidak siap untuk dihisab. Haji, visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang untuk apa? Haji. Taib. Yang membolehkan pakai dalil banyak. Dalilnya ini, saya tidak siap. Kamu halal terserah kamu lah. Ini contoh maksud saya, kita cari rezeki, kalaupun kita tidak usah yang syubhat-syubhat tinggalkan. InsyaAllah kalau kita berusaha meninggalkan yang syubhat, yang haram, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Hasilnya sama saja. Mau dengan cara syubhat, dengan cara haram, dengan cara halal, rezekinya sama, tidak berubah. Yang dicatat malaikat itu juga. Tergantung kau pilih cara mana caranya, hasilnya sama. Mungkin kau terpedaya sekarang dengan cara haram, hasilnya banyak, nanti juga nilainya sama seandainya kau tadi cari cara yang halal, sama hasilnya. Harus yakin akan hal itu sehingga kita tidak usah ragu-ragu meninggalkan syubhat maupun yang apa? Haram. Enggak usah. Saya punya kawan cerita, dia punya proyek sampai 1 triliun lebih. Cerita sama saya. Ada proyek, kemudian ketika dia menjalankan proyek, sebagian orang yang kemudian mensyaratkan dia agar dia juga mendapatkan saham. Jadi kamu boleh ambil proyek tapi saya juga dapat saham gini. Dikasih persyaratan. Proyek ratusan miliar. Teman saya cerita sama saya langsung. Ketika disuruh begitu, enak aja, ini korupsi. Dia enggak mau. Akhirnya dia enggak mau proyek yang dikasih kepada kontraktor yang lain. Dia bilang ya enggak apa, daripada saya makan haram. Menyogok pejabat, bantu korupsi. Ini dosa besar ya. Yang menyogok dan disogok di neraka. Akhirnya dia tidak ikut. Ternyata proyeknya dikasih ke yang lain. Dikasih yang lain, dikerjakan, ternyata tidak jalan karena dia ahlinya. Akhirnya dia dicari lagi. Dicari lagi dan tanpa ada korupsi sama sekali. Kalau rezeki tidak akan lari. Ya, jadi mau saya lihatlah, seorang harus yakin rezekinya mau cara haram, mau cara halal sama saja. Sama saja, hasilnya sama. Mau kau dapat sekarang banyak, kalau kau jujur misalnya kayaknya saya cuma untung 1 juta. Kalau saya bohong 100 juta, benar kau dapat 100 juta sekarang, tapi lama-lama habis. Kalau kau jujur mungkin 1 juta, tapi Allah kasih berkah, hasilnya sama. Hati-hati fitnah harta. Sampai ada kawan, ini cerita kawan ngobrol sama saya, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah dia tahu hukumnya haram, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah keluar dari instansi ribawi, kemudian dia kerja. Allah uji, dia jualan kue ini enggak laku, sales ini enggak laku. Tabungannya mulai habis. Enggak laku. Di saat-saat dia lagi down, lagi jatuh, tahu-tahu bosnya yang dulu telepon lagi. Karena dulu kerjaan dia bagus. Kembalilah ke instansi ribawi kami. Gaji saya naikkan, Masya Allah. Jabatan saya naikkan, gaji saya naikkan. Dia goyang ketika itu. Dia bilang sama istrinya, istriku, gimana ini? Terima enggak ini? Kan haram. Enggak, ini kayaknya darurat, enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Ini kayaknya darurat, kalau riba darurat enggak apa-apa. Istrinya juga goyang. Iya, coba tanya Ustadz dulu, mungkin boleh. Subhanallah, goyang dia. Tapi alhamdulillah dia tanya sama Ustadz teman saya. Akhirnya Ustadz bilang, kamu
Dosa riba apa? Ya, dosa riba seperti salah satu pintu riba seperti mendatangi ibunya. Coba ulang. Dosa riba diantaranya seperti mendatangi menggauli ibunya. Kamu nggak ngerti kata Ustaz. Kamu tahu nggak artinya hadis itu? Kamu riba itu kamu zinai makmu sendiri, tahu nggak? Langsung dia kaget. Dia nggak mau lagi. Alhamdulillah sekarang hidup nyaman, rizki halal, alhamdulillah. Rizki sama saja. Ini bukti, maksudnya saya dapati kenyataan hidup seperti itu. Hidup pilihan. Makanya hati-hati fitnah harta. Betapa banyak orang wanita karena fitnah harta akhirnya jadi model lah, memperlihatkan auratnya lah demi untuk dapat harta. Baik. Berikutnya di antara fitnah yang juga berbahaya yang harus kita waspadai adalah fitnah wanita. Ini luar biasa ini. Dan saya punya ceramah khusus baru-baru jadi upload, judulnya fitnah apa? Wanita. Jangan pernah menyepelekan fitnah wanita. Sudah banyak orang berguguran dari orang biasa sampai penuntut ilmu. Kalau fitnah wanita tidak membedakan antara yang tidak berjenggot maupun yang berjenggot, semuanya goyang. Luar biasa. Yang baru ngaji atau lama ngaji sama saja goyang. Di antara kisah menyedihkan, ini saya maksudnya bukan nakut-nakut tapi kenyataan. Saya umroh dengan seseorang usianya mungkin udah 55. Mungkin ya, udah tua, 50 sampai 60. Bukan muda lagi, udah tua, mungkin 60-an. Dia bawa istrinya bercadar. Istrinya mungkin umurnya sudah sekitar itu juga ya. Punya anak udah besar-besar. Kita umroh, dia bilang sama saya, Ustaz, saya mau tanya, kenapa? Afwan Ustaz, ini istri saya itu, kenapa? Dia kemarin berzina Ustaz. Subhanallah. Saya bilang, berzina? Udah tua berzina? Iya berzina. Saya berzina. Dia belajar bahasa Arab Ustaz. Belajar bahasa Arab sama Ustaz. Terus namanya belajar bahasa Arab kan ada i'rab, ada tugas. Akhirnya japri dengan ustadznya. Akhirnya zina. Ini sudah tua. Tapi zina tidak mengenal apa? Umur. Sudah lama ngaji. Kemudian dia bilang, Ustaz saya boleh ceraikan dia enggak? Subhanallah. Maksud saya ini menyedihkan. Fitnah wanita luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat, dan cerita banyak sekali. Nggak mungkin saya cerita di sini, nggak mungkin, banyak sekali. Dan saya bilang yang berguguran bukan cuma orang awam, orang udah ngaji juga, bukan yang baru ngaji, yang lama ngaji juga berguguran. Fitnah wanita luar biasa. Oleh karenanya kita harus waspada, dan waspada kita harus ekstra terhadap fitnah wanita ya. Tidak ada cara lain kita terhindar dari fitnah wanita kecuali kita tidak membuka celah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama, itu aja. Kapan kita tundukkan pandangan, selamat. Kapan kita lihat-lihat, tidak selamat. Ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua peristiwa-peristiwa buruk mulanya dari penglihatan. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar, dan api yang besar menyala berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Kita cuma bertarung mengklik atau tidak. Kalau klik maka kita terjatuh dalam lautan maksiat, kalau tidak mengklik kita selamat. Ada akhwat kirim atau wanita penggoda kirim SMS, tinggal kirim WA, dibuka atau tidak, dibalas. Kalau dibalas selesai. Lelaki lemah. Selama Anda normal, Anda pasti lemah, kecuali Anda enggak normal. Meskipun digoda Anda cantik, Anda tidak tergoda karena Anda tidak normal. Kalau Anda normal pasti tergoda. Pasti tergoda. Makanya kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Bukannya Nabi Yusuf tidak tergoda, dia tergoda. Dia tergoda. Tapi apa kata Imra'atul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dan dia kekeh, tidak memberi celah sama sekali. Dia tidak kasih celah sama sekali. Tidak kasih celah. Kita ini binasa, sebagian kita binasa dalam fitnah wanita. Kenapa kita kasih celah? Sebagian wanita binasa dengan fitnah laki-laki. Kenapa? Karena kasih celah. Karena kasih celah.
Makanya Nabi Yusuf saja takut ketika dia dirayu oleh para wanita, dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih senang di penjara ya daripada dirayu oleh mereka, rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku pasti bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak merasa dirinya saya tenang aja aman. Enggak, dia enggak merasa aman. Dia bilang saya penjara aman, enggak ada perempuan di penjara, laki-laki semua. Kalau saya tidak dipalingkan, tidak dipenjara, saya akan condong kepada mereka dan saya akan terjatuh. Apakah ada di antara kita merasa lebih soleh daripada Nabi Yusuf? Lebih bertakwa kepada Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf selamat? Fasta'asam, dia kekeh, tidak mau kasih celah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang Juraij Al-Abid, sang ahli ibadah dari Bani Israel, ketika dia diuji oleh seorang wanita, orang-orang hasad sama dia, mereka bilang bagaimana kita ngerusak Juraij ini ahli ibadah. Maka ada seorang wanita pezina tercantik di zaman itu. Mungkin kalau hidup zaman sekarang followernya paling banyak di IG ya. Maka dia berkata, ana aftatinuhu lakum, aku akan fitnah dia untuk kalian. Maka dia pun naik ke kuilnya Juraij, kemudian dia panggil-panggil, ya Juraij, ya Juraij. Kalau bahasa kita, Ustaz, Ustaz, sebentar Ustaz. Ustaz sih kok gitu sih, kaku banget. Udah. Tapi kata Nabi SAW mensifati Juraij, walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Itu begini selamat. Walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Kalau tengok selesai, kita laki-laki. Antum normal enggak? Enggak tahu, belum tentu. Kalau normal lihat cewek pasti tertarik, pasti. Enggak usah ceweknya cantik-cantik. Lebih cantik istri kita aja kita bisa tergoda, iya enggak? Karena laki-laki terkadang pengen varian-varian. Ada ceramah Ustaz satu. Saya nukil aja ceramah di Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah. Lihat ceramah dia tentang, kata dia, saya tadi malam saya dengar, saya ketawa ya. Kata beliau, dada lelaki itu lebih luas, lebih dalam dari dada wanita. Kenapa? Lebih menerima cinta, lebih luas cintanya. Kata dia, dalilnya apa? Dalilnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3, 4. Artinya laki-laki luas, siap menerima 2, 3, 4. Antum lihat di YouTube deh. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ada yang bilang hanya kau istriku, emak sama dia, bohong kata. Lucu, saya dengar saya lucu kata. Laki-laki, kata Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, lihat sini jatuh cinta, lihat situ jatuh cinta. Iman, cinta seluas lautan, bagi-bagi cukup. Oleh karenanya jangan buka pintu ini. Jangan bilang istri saya sudah cantik, 1 rasa 4, bohong. Ente laki-laki, kecuali ente enggak normal, jangan buka-buka. Dan setan membisikin, ente bisa jatuh cinta kapan saja, bisa jatuhnya kapan saja. Betapa banyak orang tidak mikir, perempuan dia cocok dengan istrinya, tiba-tiba dia dengar cinta pertamanya dicerai sama suaminya, goyang hatinya. Setan ingatkan lagi masa lalu. Laki-laki lemah, laki-laki lemah. Makanya jangan buka-buka pintu ini. Jangan buka-buka pintu ini. Caranya gimana? Fasta'asam. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat WA sama antum ya sudah, terima kasih, cukup begitu. Berapa bang harganya? 200.000, 10.000 ngawur. Jangan, kurangi dong mas, hihihi, hehehe, aduh. Goyang jenggot ente kalau punya jenggot. Dan ini bukan main-main, banyak orang udah berguguran, banyak. Sampai ada akhwat kurang ajar sama penuntut ilmu, ya kemudian di screenshot. Ini bukti penuntut ilmu juga berguguran. Ada dulu teman istri saya, ya agak terkenal. Dia bilang sama istri saya, itu ada penuntut ilmu, jam 3:30 malam, ukhti bangun sholat malam. Terfitnah. Ngapain ente bangunkan perempuan, bukan apa-apa ente. Ukhti jangan lupa sholat malam di WA jam 3:30.
Ya akhi, buat apa? Terfitnah enggak itu? Terfitnah. Udahlah, ceritanya banyak. Makanya jangan pernah, laki-laki maupun perempuan semuanya bisa terfitnah. Dengan adanya medsos, melihat ini, melihat anu, cinta bisa jatuh kapan saja. Hati-hati. Berikutnya, di antara fitnah yang tersebar sekarang adalah fitnah popularitas. Fitnah popularitas. Ustaz. Taib, hati-hati fitnah popularitas. Ya. Ya. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin, ini semua fitnah, ya. Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar dikirimkan pada sekelompok kambing, bi'afsadalaha, lebih merusak agama seorang, ya, daripada keinginannya untuk harta dan syaraf lidini, ya. Dan ingin kemuliaan, merusak agamanya, ya. Jadi lebih merusak. Ada, kata Nabi SAW, ada 2 ekor serigala dikirim pada sekelompok kambing. Kalau serigala dikirim, kambing pasti rusak nggak? Harus. Apalagi seriganya lapar. Nabi gambar ini kerusakan pasti terjadi. Demikian juga hirs ar-rajul, ya, keinginan seorang untuk mendapatkan harta, wasyaraf, dan untuk mendapatkan kemuliaan. Ini juga sangat mudah merusak agama seseorang. Di antaranya asyaraf, ingin kemuliaan, ingin diakui, ingin ini zaman sekarang seorang banyak ingin diakui. Di antara bentuk ingin diakui adalah dengan menampakkan amal soleh. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi riya, dia mengatakan memperlihatkan amal soleh li talabil manzilah fi qulubil khalq, untuk mencari kedudukan di hati manusia, hati orang. Taib, saya kenapa cerita saya baru habis haji, baru habis umrah, saya cerita sama dia supaya dia ngakui saya, ya enggak? Itulah namanya riya. Summa atau riya, memperceritakan atau menampakkan. Saya kenapa cerita saya kemarin baru bangun masjid kepada si fulan, supaya dia akui siapa saya. Namanya talabul manzilah fi qulubil khalq, mencari kedudukan di hati manusia. Dan ini sangat merusak tadi kata Nabi. Lebih rusak daripada kalau kita lepas 2 ekor serigala lapar kepada kambing. Kambing pasti disikat sama 2 serigala tersebut. Itu kerusakannya masih kecil, lebih parah gara-gara orang ingin dimuliakan, bisa rusak agamanya. Sehingga dia riya, sehingga dia pamer, ya, gara-gara tolabul manzilah. Ingin jadi bahan pembicaraan, jadi buah bibir, ingin selalu diperhatikan oleh masyarakat. Bukankah Nabi SAW, man talabal ilma, ya, liyumariya bihi sufaha, waliyujariya bihil ulama, waliyasrifa wujuhan nasi ilaih. Siapa yang menuntut ilmu supaya bisa mendebati orang bodoh, supaya bisa disejajarkan dengan ulama, supaya menarik perhatian masyarakat kepada dia, maka haram baginya surga, masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengerikan zaman sekarang. Sekarang fitnah medsos, orang sibuk pamer kegiatannya. Supaya apa? Supaya jadi perhatian. Lagi jalan sama istrinya mesra, Masya Allah, Allah barik fiik, jempol kaki, jempol tangan semua. Kalau lagi ngomel istrinya tidak live. Kamu goblok gembrot, nggak pernah di live kan. Ketika lagi suapin istrinya, lagi suapin, buat apa? Lagi ibadah, mamer. Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys, banyak singa guys. Maksudnya apa? Maksudnya apa begitu? Mungkin dia ikhlas, antum jangan ikut-ikutan. Ya, mungkin dia ikhlas, antum jangan, antum baru ngaji. Kita yang sudah ngaji lama, jadi ustaz takut riya. Kita ini siapa? Para salaf yang amal mereka luar biasa, ketakwaan mereka luar biasa. Mereka takut riya, mereka salaf. Mereka sembunyikan amal mereka, sebisa mungkin mereka sembunyikan amal mereka. Mereka takut riya, mereka tidak mau spekulasi amalnya diterima atau tidak. Ini kita kayaknya salaf aja yang takut, saya nggak perlu takut. Semua amal soleh kita ceritakan. Bantu orang kita ceritakan, kita live kan. Lagi sholat duha,
Guys, inilah kebiasaan Ustaz kita, kalau duha dia sholat duha. Bagaimana Ustaz? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hati-hati. Fitnah luar biasa. Antum tidak perlu terkenal di alam semesta, dia terkenal di langit. Dalam hidup ini ada dua kecanduan. Kecanduan pamer amal soleh, kecanduan menyembunyikan amal soleh. Tinggal pilih, akan timbul kecanduan dua-duanya. Itu tinggal pilih. Tinggal pilih. Orang yang paling bahagia yang kecanduan menyembunyikan amal soleh. Dia terbiasa dengan diketahui Allah, dia bahagia. Kalau orang candu ingin pamer, dia sibuk. Tiap hari harus bikin ini, harus bikin konten, harus bikin status tiap hari. Kalau enggak dia gelisah. Hari ini belum ada yang like, gelisah dia. Itu terbawa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ke bawah. Maka fitnah popularitas ini sangat berbahaya, yang dulu ditakuti oleh para salaf. Taib, fitnah banyak ya. Fitnah yang kemudian sampai pada pertumpahan darah, fitnah demonstrasi, fitnah macam-macam, fitnah maki-maki orang. Dan mungkin terjadi di zaman kita, atau sudah terjadi, atau akan terjadi. Saya tidak akan mendetailkan fitnah tersebut, tapi fitnah itu macam-macam. Sampai ada fitnah sampai pertumpahan darah, fitnah kekuasaan, fitnah itu banyak. Ya, fitnah itu banyak. Nah, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan beberapa poin yang disebut oleh Nabi SAW cara untuk menghindarkan fitnah. Pertama, catat. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Qultu ya Rasulullah, man najat? Bagaimana cara selamat? Selamat dari fitnah." Kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Tahan lisanmu, jangan banyak ngomong. Jangan suka komentar. Biarkan yang komentar ahlinya. Antum enggak usah komentar. Enggak usah apa kok? Komentar. Ini yang pertama. Wal yasaka baituka. Jadikanlah tempat rumah luas, yaitu jangan sering keluar kecuali kalau ada keperluan. Jangan suka keluar kecuali ada keperluan. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Sering kita evaluasi, ya Allah, saya hari ini saya masih nonton film Korea, ya Allah. Saya masih nonton film India. Saya masih lihat cewek. Saya masih nangis ini. Hari ini saya terlambat sholat subuh, ya Allah. Itu. Wabki ala khati'atik. Itu buat kau selamat. Buat kau selamat. Ini. Di antara solusi yang Rasulullah ajarkan. Dalam hadis yang lain, dari kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nas qad marajat uhuduhum wa khafat amanatum wa kanu hakadha." Lihat orang sudah enggak amanah, sudah carut-marut, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, "Ilzam baitik." Selinglah di rumahmu, jangan terlalu ikut urusan apa? Orang. Wamlik alaika lisanak, jangan suka komentar. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Yang kau tahu benar lakukan, yang kau tahu salah tinggalkan. Jangan coba-coba. Wa alaika bi amri khassati nafsik, sibuk dengan privasimu, Wa da' anka amral ammah, jangan sibuk dengan urusan banyak orang. Ente privasi banyak sekali yang antum urus. Istri ente belum selesai tugas, belum didakwahi dengan baik, Anak-anak masih ada yang belum berjilbab, masih malas-malasan sholat subuh. Antum aja Quran masih 3 kul doang, belum ditambah-tambah. Masih banyak. Belajar masih belum jelas. Bahasa Arab belum bisa. Kalah sama anak-anak di Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya akhi. Masih banyak kita ngurus diri kita, masih banyak. Dagangan masih banyak syubhat harus kita bersihkan. Mengurus orang kita saja urusannya masih belum selesai. Masih belum selesai. Kita ini masalahnya sukanya kepo. Kepo itu sumber fitnah. Semua, saya bilang kita, saya juga. Ini sifat manusia, sukanya apa? Kepo, pingin tahu. Saya katakan sama antum, kalau ada di zaman sekarang, ada seorang, dia kerjaannya, dia datang sama kita, lagi ngobrolin apa dong? Boleh nimbrung dong? Oh enggak begitu. Setelah dia pergi ke tempat sebelah, ibu-ibu lagi duduk, ibu-ibu lagi ngobrol apa sih? Oh enggak, harusnya enggak begitu. Pergi ke orang jualan, lagi belanja apa sih? Ada orang ribut, lagi ribut apa sih? Kira-kira orang seperti ini orang apa gitu? Orang gila enggak? Hah? Ketemu orang itu kepingin tahu semua, orang gila enggak? Itulah sebagian kita, ngeklik itu kan seperti itu, cuma dunia maya, paham? Bedanya dia dengan sebagian kita apa? Itu offline, ini online. Pingin tahu urusan orang, ngeklik. Terus komentar. Sama aja kan, lagi masalah apa sih? Komentar. Cuma itu offline, ini online. Itulah hakikat sebagian kita. Saya tidak bilang semua kita karena tidak semua begitu. Jadi sibuk ngurusin orang.
Bagaimana tidak terfitnah? Bagaimana hati tidak rusak? Tahu ini ribut, itu ribut, ini sama istrinya, ribut. Hati rusak. Yang harusnya hati diisi dengan ketakwaan, tafsir ayat, ilmu. Akhirnya isi dengan urusan orang, isi dengan keburukan orang, isi dengan maki orang. Akhirnya terfitnah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, kita mengurusin semua urusan orang. Inilah medsos ini luar biasa. Kalau urusan itu penting, kita enggak ngelik pun orang akan kasih tahu kita. Kita tahu ini itu, semua tahu. Politik pakar, urusan artis pakar, kriminal pakar, tahu semua. Tanya ayat nggak ngerti. Liga bola semuanya hafal. Biografi Ronaldo, Ronaldinho, siapa lagi? Hafal. Tanya Abu Bakar nggak ngerti. Terus bukan terfitnah, terfitnah itu namanya. Ini solusi dari Nabi, terserah mau lakukan atau tidak. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Nabi SAW adalah sibuk beribadah ketika fitnah. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah ketika timbul fitnah seperti sedang berhijrah kepadaku. Kenapa? Karena ketika fitnah orang banyak ingin lihat fitnah, kepo. Kamu tidak. Karena itu buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang energi. Energi antum habiskan untuk nuntut ilmu, untuk ibadah, berbakti sama orang tua, ngurusin anak, ngurusin istri, disitulah kebahagiaan. Antum kira bahagia ngurusin orang, ente ngobrol sama istri bahagia enggak? Apalagi istri ini, istri itu, istri bercanda. Jadi mau saya ngurusin keluarga udah senang bahagia, ngurusin orang enggak bahagia. Ente bangun malam, salat malam menangis bahagia, ente ngurusin anak bahagia. Ngurusin orang mana mau bikin bahagia? Hati carut marut, isinya kemarahan, kedongkolan, kesedihan, jengkel, macam-macam. Oleh karenanya sibuk dengan beribadah. Pastikan di zaman fitnah kita ada waktu salat duha, ada waktu salat malam, ada zikir pagi petang, ada waktu sehari kita baca Al-Quran. Itulah pahalanya besar di zaman fitnah. Orang semua sedang sibuk menganalisa, terjadi ini, analisa begini, biarin mereka menganalisa. Antum analisa pun gak ada yang dengar, paham? Sibuk yang lain. Ada ahlinya masing-masing. Tapi di antara solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menghadapi fitnah adalah memperbaiki iman dan berakhlak mulia. Kata Rasulullah SAW, "Fataji'u fitanun, fayaqulul muslim, hadhi muhlikati, thumma tankashif." Datang sebuah fitnah sangat besar sampai seorang mukmin berkata, saya binasa. Ternyata fitnah tersebut hilang. Wataji'ul fitan, datang fitnah lagi. Fayuraqiqu ba'daha ba'dan, datang fitnah yang lebih dahsyat sehingga fitnah sebelumnya kelihatannya lebih kecil, saking lebih dahsyatnya. Sekarang dulu orang kalau mungkin zaman dulu bicara sama perempuan, mungkin kok perempuan, sekarang itu ringan. Sekarang video call sama perempuan lebih dahsyat dan sudah biasa. Sehingga fitnah yang terdulu terasa ringan. Fataji'ul fitanu fayaqulul mu'min hadhi, datang fitnah kemudian sekali ini saya tidak bisa selamat lagi. Kemudian Rasulullah kasih solusi. Kata Rasulullah sallam, "Man ahabba an yuzazaha 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Solusi kalau ada fitnah dan akhirnya fitnah itu bisa membunuhmu, bagaimana kau selamat? Jika kau ingin selamat dari neraka dan masuk surga, datanglah kematianmu dalam kondisi kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sibuk belajar iman kepada Allah, sibuk tawakal, husnuzan kepada Allah, sifat-sifat Allah pelajari, di situ kebahagiaan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat belajar. Belajar tentang iman kepada hari akhirat, ada hisab, ada mizan, ya, ada haud, ya, ada sirat, ada qantarah, belajar. Semakin menguatkan iman kita kepada hari akhirat. Ini solusi agar kita selamat dari fitnah. Yang kedua kata Nabi, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Bersikaplah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka dilakukan pada dirimu. Jadikan pedoman hidup. Kalau sikap sama istri, seandainya saya jadi istri saya pinginnya dia apain? Pinginnya dia apain kalau jadi istri? Kira-kira istri maunya dia apain?
Dibelikan emas. Ya belikan emas lah kalau begitu. Kalau saya jadi anak pinginnya apa? Tentu kalau saya jadi anak saya masih ingat. Saya pingin kalau telepon bapak, bapak angkat. Saya pingin kalau ngobrol, bapak mau ngobrol. Saya ingin liburan sama bapak saya, sama abi saya. Iya tidak? Anak pinginnya begitu enggak? Ya lakukan terhadap anak. Berarti kita berakhlak mulia sama anak. Ada sekelompok anak-anak main. Bapaknya di situ. Lihat. Bapaknya bosan, akhirnya bapaknya keluar. Anaknya bilang, "Abi mau kemana?" "Abi di sini aja, kita sudah senang. Abi di sini aja. Keberadaan Abi bersama kami sudah buat kami bahagia." Terus sebagian kita sibuk urus sana, urus ini, enggak pernah memberikan hak anak-anak. Oleh karenanya, berusaha kita bersikap. Kalau kita punya sikap sama supir, kira-kira kalau saya jadi supir, senang enggak saya digitukan sama bos saya? Kalau senang lakukan, kalau enggak jangan. Seandainya kita di posisi supir tersebut, kira-kira bagus enggak seperti itu? Bibi, pembantu kita, coba kita jadi posisi dia. Selalu kita begitu, itu jalan selamat dari fitnah, kata Nabi SAW. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lakukanlah kepada manusia apa yang kau suka dilakukan untuk dirimu. Yang terakhir, jangan pernah kepo terhadap fitnah, kata Nabi SAW. Hasilnya satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man yushrif laha tastashrifhu. Sungguhnya akan datang fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa? Kalau duduk dia enggak lihat ya, tapi kalau berdiri semakin lihat. Yang berdiri terhadap fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih mending daripada yang berlari menuju fitnah. Siapa yang mencoba-coba ingin tahu fitnah, tastasrifu, maka akan didominasi oleh fitnah tersebut. Maka jalan keluar kalau ada fitnah enggak usah perlu tahu. Demi Allah, hidup kita lebih bahagia kalau tidak tahu banyak urusan orang. Demi Allah, hidup kita bahagia kalau enggak terlalu banyak tahu tentang medsos. Tidak semua di medsos banyak yang bermanfaat, tapi yang tidak bermanfaat lebih apa? Lebih banyak. Kalau kita habiskan waktu lihat medsos, udah kita enggak bahagia. Tidak ada waktu buat istri, tidak ada waktu buat anak, tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk zikir pagi petang. Sibuk lihat medsos, tidak sengaja ngeklik setengah jam sendiri. Coba kita baca Al-Quran, mungkin sudah berapa ayat kita baca. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dan semoga Allah memwafatkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Qatadah hafizahullah taala untuk menyampaikan kepada nasihat kepada kita semua. Falyatafaddal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Redul Jannah di mana saya berada. Ya, terima kasih pertama kepada Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda LCMA yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan nasihat yang begitu berharga tentang seputar fitnah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya mengidhofatkan atau menyebutkan sesuatu tentang fitnah. Yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-hayyu la yu'manu minal fitan. Artinya orang hidup tidak akan lepas dari fitnah. Artinya tidak ada manusia yang tidak menghadapi fitnah.
Hanya orang Sunda tidak tahu fitnah. Karena orang Sunda bacanya fitnah. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memiliki tameng, memiliki perisai agar kita tidak terjerumus kepada fitnah ini. Karena fitnah akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin mungkin yang saya ingin sebutkan. Yang pertama, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensifati fitnah dengan beberapa sifat yang menjadikan bagi seorang mukmin bagaimana punya tameng, punya perisai untuk menghadapi fitnah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa fitnah ini ada beberapa sisi. Sisi lain fitnah ini ada dua, ada fitnatus syubuhat, fitnatus syahwat. Fitnah itu ada dua, ada fitnah dalam bentuk syahwat, ya seperti tadi fitnah harta, fitnah istri, fitnah keluarga, fitnah dunia, fitnah kedudukan. Ini adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Sedangkan yang kedua adalah fitnatus syubuhat. Fitnah yang berkaitan dengan syubhat, yaitu berupa bentuk-bentuk penyimpangan di dalam beragama. Dan para ulama mengatakan fitnatus syubuhat a'dhamu min fitnati syahawat. Bahwa fitnah syubhat, fitnah syirik, fitnah kekufuran, fitnah nifak, fitnah yang berkaitan dengan bid'ah penyimpangan itu lebih berbahaya dari fitnah syahwat. Kemudian Nabi SAW mensifati dengan beberapa sifat. Sifat yang pertama, saking dahsyatnya fitnah itu dikatakan kakit ati lailil mudlimah. Bahwa fitnah itu disifati oleh Nabi SAW seperti potongan malam gelap gulita. Dalam arti ketika ada fitnah, umumnya manusia itu tidak bisa memisahkan. Umumnya manusia itu seperti orang ya di tengah malam, di gelap gulita, kita tidak bisa memisahkan ini ular atau ini kayu bakar. Karena dikatakan kakit ati lail mudlimah. Qala Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan kakit ati lailil mudlimah. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yabi'udinahu bi'aradi minad dunya. Nabi SAW mengatakan bersegeralah kepada amal. Artinya seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz makhrajnya, bahwa di masa fitnah kita harus betul-betul banyak melakukan taat kepada Allah, melakukan ibadah dan menjaga perintah-perintah Allah. Sebelum muncul fitnah bagaikan potongan malam gelap gulita. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, mungkin saja seseorang paginya beriman tapi sorenya telah kafir, atau sorenya masih beriman paginya telah kafir. Dan para ulama menafsirkan banyak, tapi tidak akan sedalam itu kita menjelaskan hadis ini. Tapi yang jelas, saking dahsyatnya fitnah, maka dikatakan suratut taghayyur. Jadi begitu banyak orang yang cepat berubah. Jadi dikatakan tadi oleh Ustadz, mungkin pagi-paginya kita masih komitmen, tapi dengan dahsyatnya fitnah ini, tiba-tiba bahasa orang Sunda ngolemar gitu. Apa sedikit berubah gitu, fatwanya, pendapatnya, karena dahsyatnya fitnah. Banyak orang yang komitmen halal haram, tapi dengan dahsyatnya fitnah semakin turun. Walaupun makna dalam hadis ini bisa dua,
kafir beneran karena begitu dahsyatnya penyimpangan dan syahwat, atau paling tidak kufur dalam arti su'ab minal kufur, artinya ada cabang kekufuran dalam kita walaupun tidak murtad karena dahsyatnya fitnah itu. Dan fitnah ini di ujung hadis dikatakan apa? Ya bi'u dinahu bi'arodi minad dunya. Karena memang sejumlah umat Islam itu condong kepada dunia sehingga menjual agamanya dengan kehinaan dunia ini. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan lebih dahsyat lagi fitnah itu. Dalam potongan hadis yang tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu berita tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi SAW? Kata Hudzaifah, fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiruha as-salatu wa sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang dari istrinya, keluarganya, anaknya, hartanya yang bisa dihapus dengan banyak salat, banyak sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak bertanya tentang itu. Walakin al fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi fitnah yang digambarkan bagikan gelombang lautan. Di sini menunjukkan bahwa fitnah itu dahsyat. Ya, kita tidak boleh menganggap remeh karena fitnah itu digambarkan bagikan gelombang lautan. Kemudian di situ menunjukkan bahwa fitnah itu akan silih berganti, besar, kecil gitu ya. Dan itu fitnah. Digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fitnatu karrihis saif, minha sogirun wa minha kabirun. Baginda Nabi SAW mengatakan fitnah itu bagaikan, ya kalau sekarang mungkin ada angin dingin, ada angin apa? Panas itu. Nah, digambarkan di sini bahwa fitnah itu seperti angin panas. Dalam arti min syiddatiha, karena syiddahnya fitnah itu. Dan memberikan pengaruh untuk perubahan kepada jiwa kita. Ya, tadi disebutkan yang komitmen melemah, ya, yang tadinya ikhlas berubah. Kenapa? Karena saking dahsyatnya fitnah ini. Dan itu digambarkan oleh Nabi SAW dengan banyak hadis. Kemudian di bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, karena yang kita inginkan antum semua bertanya kepada Ustadz, bahwa fitnah yang paling dahsyat hari ini adalah pergeseran tentang nilai ilmu dan pergeseran tentang nilai orang yang menyampaikan ilmu. Dan ini yang paling berbahaya. Tadi banyak komentator gitu ya berbicara tentang agama yang bukan ahlinya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, atau disebutkan di situ, kaifa antum idza labisatkum fitnatu yarbu fiha sagiru wa yahrumu fiha al-kabiru. Bagaimana kalian kalau muncul fitnah? Yang digambarkan fitnah ini berkepanjangan. Dan fitnah ini akan silih berganti, digambarkan sampai anak kecil jadi dewasa dan orang dewasa menjadi pikun. Artinya fitnah ini dari awal munculnya sampai akan berakhirnya masa kehidupan manusia itu akan panjang. Dan fitnah ini ada fitnah yang tentunya tastamir, fitnah yang terus akan berada dan setiap orang akan melewatinya, yaitu yang disebutkan tadi fitnah khusus setiap orang, itu harta, istri, anak, keluarga, tetangga. Tapi ada fitnah yang mungkin satu masa beda dengan masa yang lain, satu ketika dengan ketika yang lain, satu tempat dengan tempat yang lain, kadang berbeda fitnah itu.
Dan ini diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, mata takunu dalik, kapan akan terjadi fitnah yang dahsyat ini? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kasurat juhalaukum wa qallat ulamaukum wa idza kasurat qurraukum wa qallat fuqahaukum wa idza kasurat umaraukum wa qallat umanaukum wal tumatis dunya bi amalil akhirah wa tufuqiha fi ghairi dinillah. Ini hadis terakhir yang kita bacakan kesempatan siang ini. Maka Nabi SAW mengatakan akan terjadi pertama, jika semakin banyak yang bodohnya dan semakin sedikit ulamanya. Jadi semakin sedikit ulamanya, tapi yang bodoh semakin banyak. Dan jika semakin banyak qori, artinya orang-orang yang mungkin hafal Quran, bahkan banyak qiraah sab'ah, tapi semakin sedikit orang yang faqih terhadap makna Quran. Semakin sedikit orang yang paham terhadap Quran. Bahkan mungkin hari ini saya sering menyampaikan, mohon maaf untuk para orang tua, kita bangga punya anak hafal Quran. Dan setiap orang hafal Quran bangga. Tapi ingat, hafal Quran bukan akhir dari kita mempelajari Islam. Bahkan kata para ulama, hafal Quran itu adalah merupakan tangga pertama untuk paham Islam. Karena kalau hanya hafal tapi tidak benar memahaminya, kita tahu dalam sejarah Abdurrahman ibnu Muljam membunuh Ali, itu ahli qiraah, hafal Quran. Bahkan menikam Ali radhiyallahu ta'ala anhu sambil membacakan ayat Quran. Karena di situ su'ul fahmi, buruknya pemahaman kepada Quran. Yang ketiga apa? Semakin banyak pemimpin umat Islam tetapi semakin sedikit yang amanahnya. Dan ini tentunya berkuasanya musuh-musuh Islam ke negeri Islam karena pemimpin-pemimpin Islam yang tadi fajir, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian berikutnya apa? Ini ada pesan sekali tadi sudah disebutkan. Ketika sejumlah umat Islam mencari dunia dengan amal akhirat. Ya banyak di antara kita mungkin mengatakan, ayo kita umroh. Alhamdulillah saya telah umroh, toko saya bertambah 2 gitu. Jadi cerita ibadah, cerita dunia. Bahkan kita bergeser kan, mestinya ke kuburan itu mengingat kematian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Datang ke kuburan minta tentang dunia. Ini kan betul-betul. Mestinya kan disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silahkan. Kenapa katanya? Untuk mengingat kematian. Tapi sekarang orang datang ke kuburan, agisni, urzukni, minta harta kepada penghuni kubur. Nah ini menunjukkan begitu pergeseran manusia. Dan yang terakhir kata Nabi, keumuman umat Islam hari ini yang dipelajari ilmu dunia semata. Bukan tidak boleh. Orang harus punya skill hidup. Tapi kita lihat, anak-anak kita hari ini dari pagi itu belajar dunia. Lesnya apa? Les matematika, les fisika, les biologi, les bahasa Inggris. Coba ada nggak di rumah-rumah, di perumahan, les akidah, les sifat sholat, les sifat wudhu, les penjelasan makna la ilaha illallah. Mungkin kalaupun ada 1-2, kita itu dari pagi sampai kita itu memejamkan mata yang dibuka tentang dunia. Sehingga kita tidak menganggap kebutuhan yang paling pokok adalah ilmu agama. Padahal bisa mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini adalah merupakan makhraj, jalan keluar bagi setiap mukmin lepas dari fitnah adalah kepedulian kita untuk belajar agama. Dan kita mesti memahami dinul Islam. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dan dipersilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan.
Baik, saya dapat tugas dari Ustadz Abu Qatada, nanti yang saya nggak bisa jawab, dia yang jawabnya. Beliau yang jawab. Ini untuk Ustadz Firanda, apakah fitnah dan syubhat itu sama? Tadi Ustadz Abu Qatada sudah jelaskan bahwasanya fitnah sumbernya dua. Ada fitnah karena syubhat, ada fitnah karena apa? Syahwat, ya. Berarti fitnah itu lebih umum. Fitnah itu mencakup fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Oleh karena syubhat adalah salah satu dari dua macam fitnah. Dan fitnah syubhat tadi sudah dijelaskan juga lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa? Karena kalau orang fitnah syahwat dia tahu dia sedang terfitnah. Tapi kalau syubhat dia tidak tahu. Dan kebanyakan fitnah syubhat terkait dengan akidah. Terkait dengan apa? Akidah. Oleh karenanya saya nasihatkan diri saya pribadi juga para hadirin hadirat, jangan coba-coba mendengar syubhat. Siapa yang tidak berusaha meninggalkan syubhat, malah sengaja dengar syubhat, terkena syubhat, maka dia celaka sendiri. Kenapa banyak orang datang kepada saya, Ustaz, bagaimana dengan syubhat ini? Dijelasin datang lagi, bagaimana syubhat ini? Kamu ngapain dengar apa? Syubhat. Alhamdulillah, udah yakin dengan akidah, kamu nggak usah dengar apa? Syubhat. Syubhat itu luar biasa. Apalagi syubhat-syubhat filsafat luar biasa. Ustadz, bagaimana penghasilan bersumber dari konten kreator? Kita buat konten lucu-lucu dan kita sudah dapat uang dari medsos, ya. Allah alam, ya. Jadi Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Seandainya kita punya channel, kemudian kita bisa, di situ kan uang masuk dari iklan biasanya, dari iklan. Kalau iklannya bisa kita atur, iklan-iklan yang benar, ya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Ya, meskipun jangan itu jadikan sebagai, apalagi kalau terkait dengan dakwah, jangan itu jadikan sebagai utama. Tapi kalau ternyata iklannya carut marut, ya, ada iklan kebaikan, ada iklan kemaksiatan, maka setiap maksiat yang kita iklankan kita juga punya andil. Kaedahnya begitu, ya. Setiap maksiat yang kita iklankan kita juga punya andil dalam tersebarnya maksiat tersebut. Ini kayaknya Ustaz buku tadi. Ustaz lagi. Ustaz jawab dulu, Ustaz. Gantian. Pakai mic, Ustaz. Mic-nya dari ya. Iya. Yang di sana dulukan yang mana? Maksud jemaah dulukan yang mana yang keluar? Coba di coba nyala nggak? Ada mic yang lain? Bisa, sudah. Ini Ustaz, ini Ustaz. Ya, bismillah. Terkait dengan fitnah harta, apakah suami yang perhitungan dalam nafkah dengan istri dapat menyebabkan kemadharatan dalam rezekinya yang diperoleh? Gini ya, insyaallah. Pertanyaannya bagus banget. Nabi SAW itu dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ya kalau nggak salah namanya Ummu Qais, ya. Itu dilamar oleh dua orang, dan Nabi SAW menyuruh untuk menolak kedua pemuda itu atau kedua pelamar itu. Kenapa disuruh ditolak? Yang satu dorob, jadi tipikal laki-laki yang KDRT gitu ya. Jadi ringan tangan, itu disebutkan dalam hadis itu, laki-laki yang tongkatnya itu tidak pernah lepas dari tangannya. Kinayah. Laki-laki yang temperamen gitu ya, marah. Kemudian kalau istri salah, kata-katanya cuma mengatakan saya kamu cerai. Itu laki-laki yang tidak intelek, ya. Catat ya. Ibu-ibu ditolong hari ini, ya. Yang kedua itu disebutkan laki-laki yang
miskin plus pelit. Jadi laki-laki yang miskin plus pelit digambarkan adalah seperti unta kurus yang ada di padang pasir. Maka Nabi SAW mengatakan jangan nikah kepada kedua orang itu. Jadi hati-hati ya, laki-laki itu kalau diketahui pelit itu ditolak. Jadi para bapak, para ibu kalau jadi bapak ada berita ini calon menantu pelit ya, itu boleh ditolak. Dan para akhwat juga kalau ada laki-laki diketahui ini, tanya aja temannya. Kalau jalan-jalan suka neraktir enggak? Kalau enggak suka neraktir, pelit banget, itu calon untuk ditolak ya. Ya kenapa? Karena memang begini ya. Nabi SAW mengatakan khairukum fi ahlihi. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Kata para ulama, kalau antum pingin tahu karakter yang sesungguhnya pada seseorang, itu buktinya kepada keluarganya. Jadi kalau ada di antara antum orang dermawan, itu dengan siapa? Dengan customer, dengan relasi, dengan orang lain, bawanya kemana? Ke warung Padang terkenal. Tapi kalau dengan istri bawanya nasi bungkus itu. Nah ini kan bukan tipikal laki-laki pilihan itu ya. Jadi laki-laki pilihan adalah yang memang punya perhatian. Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan sebaik-baik nafkah gitu ya. Yang terbaik adalah nafkah kepada istri, nafkah kepada anak. Ya, melebihi nafkah untuk jihad. Itu harus dicatat oleh antum ya. Oleh antum. Dan yang paling berhak manusia untuk dibahagiakan setelah ibu dan bapak itu adalah istri. Itu adalah anak. Karena dalam ayat-ayat Quran itu perhatian tentang bagian harta kepada anak itu Masya Allah ya. Kedudukannya Allah Ta'ala alam. Baik, kita jawab pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah fitnah terbesar adalah fitnah wanita? Ya. Datang dalam lafal hadis menunjukkan akan hal tersebut, fitnah wanita terbesar bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih memberi kemudaratan kepada laki-laki seperti fitnah wanita. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah kalian dengan dunia. Kemudian Rasulullah khususkan di antara dunia tersebut yang bahaya wanita. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita ya. Maka laki-laki waspada ya. Dan benar dengan terfitnah wanita dia bisa melenceng kemana-mana ya, bisa melenceng kemana-mana ya. Terus bagaimana cara menjaga diri? Tadi sudah kita jelaskan, jangan kasih celah, jangan kasih celah. Seorang tundukkan pandangan. Pertarungan hanya pada pandangan pertama. Kalau menundukkan pandangan itu mudah, tapi kalau sudah lihat ditundukkan lagi sudah susah. Kalau pertama udah gitu selesai. Astagfirullah selesai. Tapi kalau astagfirullah selesai. Nanti alhamdulillah berubah. Ada orang jalan-jalan ke luar negeri ke Eropa, kata dia, aduh, banyak dosa di sana. Terlihat macam-macam dosa, tapi nambah wawasan katanya. Astagfirullah. Hati-hati ya. Padahal Ustaz. Bismillah. Ini masih berkaitan juga ya. Berdosakah ana sebagai seorang istri kadang merasa lelah dan ingin bisa hadir majelis ilmu karena full aktivitas harian. Suami tidak pernah membantu, sibuk dengan HP-nya dan senantiasa harus tunduk dengan setiap keputusan suami tanpa kompromi. Suaminya hadir kali Ustaz? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Gini ya. Antum tahu ayat surah An-Nisa ya? Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi konsep
rumah tangga sakinah, mawadah warohmah itu salah satunya adalah suami mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu kata para ulama dua. Pertama, ma'ruf dalam arti batasan syariat. Yang kedua, ma'ruf itu adalah batasan etika, norma, budaya. Jadi artinya budaya Sunda umpamanya ya. Gimana sih kepada istri? Ya, manggilnya Neng gitu ya. Itu harus dipegang oleh suami gitu. Jadi itu bukan perkara yang sepele. Kenapa? Karena harus dipergauli dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang ma'ruf dalam agama batasannya, yang kedua ma'ruf dalam kehidupan. Yang kedua, kata-kata wa ashiruhunna bil ma'ruf menunjukkan suami itu harus bisa berkompromi dengan istrinya, dan harus bisa berdialog dengan istrinya, dan harus bisa bermusyawarah dengan istrinya. Jadi tidak berarti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu adalah diktator dan tidak memberikan satu celah kepada istri untuk memberikan masukan kepada kita. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah dan Nabi SAW merasa bingung ketika memerintahkan untuk menyembelih, sahabat tidak ada yang melakukan, tapi sang istri memberikan masukan kepada beliau. Kata istrinya, coba aja lakukan olehmu sembelihan. Sembelih, ternyata semua sahabat tunduk, menunjukkan terbiasa Nabi SAW. Yang kedua, sebesar ataupun setinggi apapun jabatan kita, kalau antum ditakdirkan jadi presiden, bupati atau gubernur, istri itu berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Aisyah mengatakan, kan Nabi sallam fi mihnati ahlihi fa ida hadarati sholatu kharaja. Keadaan Nabi sallam itu suka membantu tugas istrinya. Berarti pernah nyapu, pernah memasak, pernah menjahit. Itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallam. Dan ini bagi kita para bapak, saya itu mesti gitu. Dan saya secara pribadi terbiasa membantu istri. Membantu istri, saya multi skill. Banyak keahlian saya alhamdulillah. Sampai masak. Dan pasakan saya lebih enak ketimbang pasakan istri saya. Wah. Masa itu, Indomie, Sat? Masa itu Indomie. bukan tapahur ya. Bukan tapahur biar itu. Memang nikmat seperti itu. Nikmat seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sekarang buat ibu-ibu. Bu, dan untuk kita juga. Ingat ya para bapak, tidak ada manusia yang paling kuat fisiknya menyamai perempuan. Kenapa? Karena istri-istri kita itu mampu melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Mencuci, memasak, nyiapin anak pergi sekolah. Kita kan cuma pergi gitu ya, mencari nafkah sekali aja. Istri melakukan banyak. Nah, oleh sebab itu para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbahagialah gitu ya. Jadi seorang wanita yang di situ adalah memberikan kebaikan kepada banyak suami. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana batasan dikatakan zuhud agar tidak termasuk terkena fitnah dunia? Jadi ada dua istilah, al-wara dan az-zuhud. Al-wara tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Wara itu kita meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan bermasalah di akhirat. Itu namanya wara. Seperti syubhat, khawatir bermasalah. Kalau kita wara, tidak usahlah. Ada yang meragukan ini haram atau halal. Ini bisa jadi masalah di akhirat. Mending saya tinggalkan. Itu namanya apa? Wara. Yang lebih tinggi daripada itu zuhud. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini lebih tinggi lagi. Jadi kita bukan yang bermasalah aja, yang tidak ada manfaat di akhirat, tidak ada pahalanya kita tinggalkan. Ya. Maka kalau kita mau beraktivitas apapun, misalnya saya mau beli mobil saya beli ini ada manfaatnya buat saya di akhirat enggak? Kalau ada, oh iya ternyata buat saya ke masjid, buat ngantar orang tua, beli. Ada manfaat baik saya di akhirat. Paham? Baik. Saya bikin rumah lagi.
Ada manfaatnya nggak saya bikin rumah lagi? Wah ada, buat saya jual. Nanti hasilnya saya bikin masjid. Ada manfaat di akhirat? Bikin. Beli tas 500 juta, ada nggak manfaat di akhirat? Bingung ya, manfaatnya apa beli tas 500 juta? Kalau nggak ada, nggak usah. Berarti itu zuhud. Berteman sama seorang, ada manfaatnya nggak di akhirat buat saya berteman dengan dia? Kalau nggak ada, tinggalkan. Itu zuhud. Ya. Semua yang tidak ada manfaatnya di akhirat, kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Oleh karenanya ini namanya hisab yaumi. Setiap hari kita menghisab diri kita, evaluasi, tanya, ini kau lakukan ada manfaatnya enggak? Ada pahalanya? Kalau ada kerjakan, kalau enggak ada, enggak usah. Maka orang seperti itu namanya orang yang zuhud. Saat ini banyak ustadz yang membahas kajian akhir zaman, seperti datangnya Imam Mahdi, Ad-Dukhon, dan yang lainnya. Apakah kita tidak kita terhadap tindakan, sikap mungkin ya. Sikap ya. Pertama, membahas hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman sesuatu yang dianjurkan kalau secara umumnya ya, karena para ulama sudah membahas. Yang pertama kita tahu dalam kitab-kitab hadis Imam Bukhari ada Kitabul Fitan, kitab yang menjelaskan hadis-hadis seputar fitnah. Para ulama menyusun kitab Asyratus Sa'ah, kitab fitan dan seterusnya. Dan orang mukmin juga diperintahkan untuk mempelajari tentang fitnah-fitnah itu. Tapi mungkin yang jadi masalah hari ini tadi, bermunculan orang-orang yang membahas tentang fitnah akhir zaman tidak dengan kaidah-kaidah yang benar. Ya. Jadi mungkin kalau bahasanya saya katakan ya banyak yang mencocoklogi gitu. Apa ya bahasanya ya? Cocoklogi. Cocoklogi gitu. Dan ini bisa mendatangkan fitnah. Fitnah mendatangkan fitnah. Orang menjelaskan fitnah tapi membuat fitnah itu. Karena ini berbahaya. Dawabitnya sangat panjang, tapi saya akan berikan 3 pokok ya. Yang pertama, bagi kita adalah yang membahas hadis fitnah, pastikan hadisnya sahih gitu. Jadi telaah dulu hadisnya sahih atau dhaif itu. Nah, kewajiban bagi kita adalah yang paling pokok adalah bukan untuk merelevansikan hadis-hadis fitnah itu dengan keadaan hari ini. Tetapi inti dari fitnah adalah kita mengimani akan munculnya fitnah itu. Jadi akan turunnya Mahdi, akan turunnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa, ya, dan fitnah-fitnah yang lain disebutkan dalam hadis. Kita wajib mengimani apa yang dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedua, bagaimana hadis-hadis fitnah ini direlevansikan dengan kejadian-kejadian hari ini. Contoh, banyak mungkin ya diantara memang sejumlah pembicara itu. Dan saya tidak menyebutkan ustadz dalam arti kapasitas ulama ya, yang mencocokkan hadis-hadis fitnah itu dengan cerita, oh di Arab Saudi sekarang sedang ada begini, wah ini sama dengan hadis ini gitu. Dan ini berbahaya. Mencocokkan sampai ada bilang Islam akan jaya dan muncul dari Indonesia, contoh gitu ya. Ya sah-sah saja kita untuk memberi motivasi agar orang Indonesia berkembang gitu ya. Tapi hadis-hadis yang ada tetap kekuatan itu dari Quraisy kan itu. Jadi tidak menunjukkan, apalagi menyebut nama. Ternyata setelah disebutkan proklamil nama, ternyata nama-nama itu jadi nama tercela kali ini kan. Apa ya? Itu yang sering terjadi. Kemudian sering memberikan rasa takut kepada umat akan terjadi di tahun 2024 segini gini. Ternyata tidak ada gitu. Jadilah mungkin ustadz fitnah, ustadz pembohong gitu ya. Karena menjadikan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Tidak ada hari ini. Dan ini mungkin sangat
berbahaya ya. Dukun Jadi, aja nggak berani, Ustaz. ya, Dukun aja nggak berani iya, bilang begitu. Iya, betul. Itu poin-poin yang sangat berbahaya ya. Jadi sangat berbahaya itu dari sisi cocologi gitu ya. Kemudian yang terakhir di poin ini itu ya, di tentang menceritakan fitnah itu. Menceritakan fitnah itu ya terutama menjas. Contohnya kita berada dalam keboliman pemimpin kita di Indonesia. Kita tidak mengatakan sipulannya, tapi muncul kedoliman itu. Nah, kedoliman yang muncul di tengah kita itu tidak perlu disebutkan individunya, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini sipulan itu, bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sipulana ataupun kelompok pulan. Itu tidak boleh kecuali ulama yang betul-betul paham kepada makna hadis itu dan telah apa artinya tajrubah itu ya, kalau antum juga jadi dokter kan ya, memberikan pengalaman. Antum jadi dokter, ketika kita menstatement bahwa terjadinya penyakit jantung adalah sekian poin ini, itu kan bukan sekadar kita memberikan statement. Statement itu adalah harus berdasarkan pengalaman, kemudian kacamata yang sangat dalam itu. Jadi artinya ada ilmu pirosahnya untuk menetapkan itu tidak sembarangan. Ya, mungkin Ustadz bisa nambahkan. Dah cukup, Ustaz. Dulu cerita aja, ada seorang dai ke Australia. Saya ke Australia cerita. Kemarin ada Ustadz akhir zaman ke sana. Dia bilang begini, bahaya begini, nanti akan perang semua. Akhirnya dia jualan kuda. Karena akhir zaman nanti perang dengan apa? Kuda. Jadi jualan kuda. Akhirnya Ustadz jualan kuda. Ya, jualan kuda ya. Kuda mahal, bukan murah. Akhirnya ada orang membangun rumah nggak jadi. Sebentar lagi kiamat. Ngapain bangun rumah? Ini efeknya dia. Tapi pertanyaan berikutnya, Ustadz, sejauh mana kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain? Bukankah menasihati orang yang terfitnah juga merupakan kewajiban? Iya benar, kita punya kaedah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukan termasuk keelokan Islam seseorang meninggalkan yang bukan urusannya. Dah menasihati orang itu termasuk urusan kita. Ya. Kalau selama itu bisa ada manfaat, kita nasihati. Tapi ada hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, bukan urusan kita, bukan kapasitas kita bukan bidangnya, ya sudah. Ya. Yang urusan kita tidak banyak. Yang kapasitas kita ini memang kita bicara, menasihati umat. Ya. Kalau kita berkapasitas, berikan nasihat secukupnya yang memang bidang kita. Namun yang sering kita atau sebagian kita lihat adalah bukan urusan kita. Mungkin yang terakhir saya jawab di sini, Ustadz, bagaimana mengatasi suami yang suka menanggapi chat dari wanita lain dengan alasan tidak akan tergoda? Kita bilang jawaban Ustadz Abdul Hakim Abdad apa? Bohong. Mana ada laki-laki tidak tergoda dengan apa? Wanita, kalau masih normal. Ya. Ada yang bilang, Ustadz, kalau perempuan 60 tahun siapa yang tertarik? Kata orang, likulli sakhitatin laqit. Setiap ada yang jatuh pasti ada yang ambil. Akhwat 60-an itu masih cantik bagi ikhwan 80-an. Baik, saya sampai sini saja. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Masya Allah. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Firanda yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, saya juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid ini masjid yang berkah ya. Yang kedua, mudah-mudahan mengalir kepada yang membangun masjid ini ya. Walaupun ya, sebagian pembangun ini udah meninggal dunia, dan mudah-mudahan amal kita mengalir kepada beliau ya, dan kepada semua keluarga ya. Terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman saya Ustadz Irfan sebagai pengurus atau pengelola masjid ini yang juga telah bekerja sama dengan kita, dan saya juga terima kasih kepada semua pihak, keluarga dari Masjid Al-Hidayah, kemudian Forsam dan semuanya. Ya, namun sebelum saya mengakhiri,
saya ingin menutup dengan 3 hal. Yang pertama, memang betul ya bahwa fitnah wanita itu fitnah terbesar hari ini. Oleh sebab itu untuk para ummahat ya, para ummahat, para ahwat, pahala yang paling besar adalah menjaga kaum laki-laki untuk tidak terjerumus kepada fitnah. Di antaranya apa? Bagi para wanita, bagi para ummahat, harus betul-betul mensedikitkan tampil di media sosial. Ya, kecuali ya mungkin posting kebaikan, tapi jangan posting foto gitu ya, untuk para ahwat. Kemudian ya, para ahwat itu mesti jadi pendukung para suami itu. Para suami ya, walaupun mungkin jangan ditiru. Ustaz Abu Qatadah bilang 1 terasa 4 dan 9 terasa 1. Ya karena saya memang tidak melakukan sunnah yang lain. Dalam arti orang yang punya istri 1 dan tidak mampu ta'adud, nikmatilah 1 itu gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Walaupun Ustadz bisa ditiru, beliau udah 2 istrinya, saya 1, nggak jadi masalah. Tapi sisi yang kedua, saya sering katakan saya punya anak 9, anak 9 terasa 1. Dalam arti nikmatilah anak yang 9, anak yang 5, berbeda karakternya, ujiannya berbeda. Nikmatilah bahwa mendidik anak itu satu kenikmatan bagi kita bersama, karena jalan menuju surga. Itu yang sangat penting. Yang kedua, saya ingin sampaikan gini, bahwa fitnah yang terbesar hari ini adalah fitnah tentang media, bukan medianya. Tapi hari ini kita dimudahkan untuk mengakses ilmu. Tapi yang paling sulit hari ini, sering saya sampaikan, memverifikasi ilmu itu. Karena lewat kepada kita semua tampilan. Nah, oleh sebab itu yang paling mudah bagi kita bersama, bagi orang awam, cukup kita itu mengambil ilmu dari orang-orang yang udah jelas saja. Nggak usah diakses semuanya gitu ya. Nggak usah diakses semuanya. Kemudian dengan ya, penuh rasa ini saya ingin menyampaikan bahwa hari ini umat Islam umumnya termasuk kita antum, bahwa terfitnah dan tidak bisa membedakan orang alim dan penceramah. Jadi kita itu kenapa terjadi fitnah? Karena kita tidak bisa membedakan mana orang alim yang bisa ditanya dan bisa menjawab dengan kaidah dan dalil, dengan orang yang terkenal di YouTube-nya, terkenal di media, tapi sesungguhnya mereka tidak punya ilmu. Dan ini fitnah akhir zaman, fitnah yang paling sulit hari ini, fitnah yang paling sulit hari ini. Saya sering menyampaikan ada sejumlah di antara kita hari ini yang masuk ke dunia manapun gitu ya, dalam arti memberikan komentar. Bahkan saya sering menyampaikan ya, ada sejumlah nama-nama yang saya memang tidak ingin hari ini menyebutkannya, yang ada di YouTube itu kan. Itu mengomentari ustadz, mengomentari ulama. Walaupun mungkin kalimat yang disampaikannya itu kadang benar, tapi saya melihat ketika menyampaikan dan membantahnya tidak dengan kaidah-kaidah yang benar, yang semakin jadi runyam itu. Ya, dan tentunya bagi kita orang awam, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini yang paling ya berharga. Dan sebagai penutupnya saya ingin sampaikan gini ya, teman-teman, para ikhwan, sejauh mana kita itu menganggap ilmu itu butuh, dan kita harus menganggap ilmu itu lebih butuh dari makan dan minum. Dan antum cari ilmu mesti di majelis ilmu. Para sahabat itu natural ilmu itu. Saya mungkin akan menyebutkan 3 contoh sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Sahabat tidak selamanya ilmu itu harus duduk di majelis ilmu ya.
Tapi ilmu itu seperti kalau butuh makan ya cari tempat makan, kalau kita haus cari air. Sahabat dapat problem ke laut tidak bawa air tawar. Mereka ragu tentang hukum air laut. Datang kepada Nabi SAW bertanya tentang air laut. Nabi SAW menjawab, "Wa tahuru ma'uhu wal hilu maitatu." Selesai. Wanita dapat masalah. Kenapa? Dia keluar darah terus, namanya istihadah. Datang kepada Nabi sallallahu, "Ya Rasulullah, ini imra'atun ustahadu fala athuru." Apa ada salat? "Ya Rasulullah, aku ini wanita yang keluar darah terus. Apakah aku meninggalkan salat?" Faqala Nabi sallallahu, "La, innama dzalika irkun, walakin da'i salata ala qadri kunti tahidina fiha. Fa idza adbarat faksiri an kidami wa shalli." Tidak, katanya. Kamu atau kalian tinggalkan sholat dalam masa-masa haidmu. Kalau masa haidmu telah pergi, mandi dan sholat. Selesai. Terakhir, ini Ali radhiyallahu ta'ala anhu punya syahwat kuat dan sering keluar madi. Bingung, mau nanya sendiri ini mertua, ya, saya menantunya, ini masalah rahasia. Nyuruh Miqdad ibnul Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Berarti antum boleh titip pertanyaan. Sunnah. Selesai. Kata Nabi SAW, "Iksir dakaroka wa tabaddo." Cuci dakarmu dan berwudulah. Berarti air mani beda dengan air madi. Air madi tidak mewajibkan mandi, air mani mewajibkan mandi. Dan itu indah kehidupan para sahabat. Kalau kita kan apa? Mengakses ilmu hanya dari YouTube, mengakses fitnah semuanya gitu kan. Para sahabat enggak. Natural hidupnya dan nikmat sekali. Nah, demikian juga kita hari ini, nikmati ilmu itu dengan nikmat sehingga kita mendapatkan kenikmatan. Ya. Demikian barangkali apa yang kita bisa bahas, dan pas jam 11 sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah hadir bersama kita, dan terima kasih juga kepada antum semua yang telah hadir di majelis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.